Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Satria dengan NIM 210600141. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 7 yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi 1, Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Populasi. Di dalam akumulasi modal pertumbuhan populasi ada beberapa tahap. Ada akumulasi modal, yang kedua tingkat modal kaidah emas, dan ketiga adalah pertumbuhan populasi. Yang pertama akumulasi modal. Model pertumbuhan slow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Penawaran dan permintaan barang terhadap barang. Dengan memperhatikan penawaran dan permintaan barang, kita bisa melihat apa yang menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaan penawaran barang dan fungsi produksi penawaran barang dalam model Solo didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Nah, di sini ada beberapa rumus, adalah Y sama dengan F dalam kurung KL. Model pertumbuhan Solo mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan, atau constant returns on to scale. Asumsi ini sering dianggap realistis dan seperti akan kita lihat di berikut ini, asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan. Jika dengan Z bernilai positif, jika kita mengalihkan modal dan tenaga kerja dengan Z, kita juga mengalihkan jumlah output dengan Z. Kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyak output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marginal model MPK. Kita tulis sebagai MPK sama dengan F K tambah 1 kurang FK. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja menentukan jumlah output per pekerja. Y sama dengan L dalam kurung K. Kemiringan fungsi berproduksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit, fungsi produksi menjadi lebih besar. Ketika K naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Selanjutnya adalah permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Dan ada pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu. Untuk perubahan itu bisa mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama adalah investasi, sama dengan pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Yang kedua adalah depresiasi, modal lama yang mengalami penuaan sehingga persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja adalah I sama dengan SY, disubstitusikan menjadi I sama dengan SF dalam kurung K. Keterangan K adalah persediaan modal. Output konsumsi dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F sama dengan A dalam kurung K, investasi adalah SF dalam kurung K, dan konsumsi adalah F dalam kurung K dikurang SF dalam kurung K. Selanjutnya adalah depresiasi. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa jumlah depresiasi tergantung pada persediaan modal. Dampak investasi dan depresiasi digambarkan dengan persamaan berikut. Karena investasi sama dengan tabungan, maka dapat ditulis pernyataan seperti berikut.
Selanjutnya adalah investasi, depresi, dan kondisi mapan. Tingkat modal kondisi mapan adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Di bawah K, investasi melebihi depresiasi sehingga modal tumbuh di atas K. Investasi kurang dari depresiasi sehingga presiden modal menyusut. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan perekonomian akan memiliki presiden modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki presiden modal kecil dan tingkat output rendah. Selanjutnya adalah nilai kondisi mapan K yang maksimal konsumsi untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan bersamaan ini sama dengan Y sama dengan C tambah I disusun ulang menjadi C sama dengan Y kurang I bersamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi untuk menentukan konsumsi kondisi mapan. Nilai kondisi mapan untuk output yang investasi didiskusikan menjadi tersebut. Kondisi modal memiliki dua efek perlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan apresiasi, jadi konsumsi adalah selisih antara output dan depresiasi konsumsi. Kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan R adalah tingkat depresiasi, maka R tambah K adalah investasi in past atau break even investment, yaitu jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja konstan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas kondisi mapan baru memiliki tingkat per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatannya lebih. Perubahan persediaan modal per pekerja sebagai berikut. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Begitu perekonomian berada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Yang pertama adalah modal per pekerja yang terdepresiasi diganti. Yang kedua adalah pertumbuhan populasi menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Baiklah, segitu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.